kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'ani syabihi wal mathili wan nadhir, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq faballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyah lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani wa akhwati fiddin, hasanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Masih kita kaji kitab yang ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari, Al-Adabul Mufrad, yang memasuki bab yang ke-17, yaitu bab da'watil walidain, bab tentang doa kedua orang tua, yang sudah dijelaskan kemarin bahwa doa kedua orang tua, baik doa yang baik atau doa yang jelek, itu kedua-duanya mustajab. Artinya ketika kedua orang tua itu mendoakan dengan doa yang baik, ya mustajab. Ketika mendoakan dengan doa kejelekan juga mustajab. Berarti seorang anak harus berusaha untuk mendapatkan keridhoannya orang tua, supaya orang tua mendoakan kebaikan untuknya. Dan di satu sisi dia juga harus waspada, berhati-hati, jangan sampai dia durhaka sehingga nantinya akan mendapatkan doa kejelekan dari kedua orang tuanya. Maka hadisnya sekarang, atau hadis yang ke-32, yaitu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, haddatsana Mu'adz bin Fudalah qala haddatsana Hisham an Yahya huwa ibnu Abi Katsir an Abi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna da'watul madhlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walid ala waladihi. Hadis yang ke-32, hadis yang Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah menuturkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awatin mustajabat, 3 doa yang mustajab. Mustajabatun lahunna, ini doa yang dikabulkan, yang mustajab. 3 doa yang mustajab, la syakka fihinna, yang tidak perlu diragukan lagi. Artinya pasti dikabulkan. Yaitu pertama, da'watul madlum, doanya orang yang didolimi. Lalu wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Dan yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladihi, doa seorang ayah atas kejelekan anaknya. Atau wa fi riwayah da'watul walidi li waladihi, doa seorang ayah untuk kebaikan anaknya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasu da'awatin mustajabat, 3 doa yang mustajab. Berarti maksud mustajab, doanya tidak ditolak, yaitu doanya dikabulkan. Yang pertama di sini da'watul madlum, doanya orang yang didolimi. Orang yang didolimi, maka biasanya hatinya hancur. Ya, dia tersakiti karena didolimi. Maka ketika dia berdoa, orang yang didolimi ini, dia berdoa, itu berdoa dengan penuh kejujuran. Artinya
dia itu berdoa dengan sepenuh hatinya. Karena dia didolimi. Sehingga biasanya orang yang didolimi berdoanya juga betul-betul mengiba, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa orang yang seperti itu dengan penuh kejujuran dalam hatinya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang yang didoliminya mungkin mendapatkan hukuman yang sesuai dengan yang dia inginkan. Maka ini doa yang penuh dengan tadi kejujuran dalam hatinya. Makanya doa orang yang didolimi ini mustajab atau dikabulkan, baik dia muslim maupun kafir. Jadi bukan berarti kalau misalnya orang kafir yang kita dolimi misalnya, lalu kita merasakan dia orang kafir, doanya nggak mungkin dikabulkan. Maka kalau dia didolimi sekalipun dia kafir, doanya juga mustajab. Karena sebab kedoliman yang dia alami, yang dia rasakan. Makanya Nabi SAW mengatakan di hadis yang lain, hadisnya Mu'ad bin Jabal, ketika Rasul SAW mengutus dia untuk berdakwah ke Yaman, Nabi berpesan, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainaha hijab. Takutlah kamu terhadap doanya orang yang didolimi. Jangan kamu sampai melakukan kedoliman. Yaitu misalnya ketika dia mengambil harta zakat, jangan mengambil harta zakat yang paling baik. Karena khawatir orang yang mengeluarkan zakat dia merasa didolimi. Tapi ambil yang tengah-tengah. Karena doanya antara orang yang didolimi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Yang berarti doanya dikabulkan. Ini yang pertama. Orang yang didolimi hatinya hancur dan dia berdoa dengan sepenuh hati atau dengan penuh kejujuran, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang safar. Orang yang safar itu hakikatnya dia sedang diadabkan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu termasuk bagian dari adab. Ini satu sisi. Orang yang sedang safar dia seperti diadab. Kemudian orang yang safar itu terasa asing. Dia asing di tempat yang jauh dari keluarganya sehingga dia merasa terhina. Orang yang sedang safar ketika di negeri asing, dia merasa dirinya itu hina. Sehingga ketika orang merasa dirinya hina, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga penuh dengan ketundukan. Di samping dia dalam keadaan tadi, dia merasa sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia sedang mendapatkan berbagai macam kesulitan. Nah, orang yang seperti itu juga, ya, orang yang sedang mendapatkan kepayahan, kesulitan, ini juga biasanya berdoa juga dengan sepenuh hati. Menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang dia merasa hina di hadapan Allah, lalu dia berdoa dengan sepenuh hati, doanya juga dikabulkan. Makanya di dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan, summa dzakara rajula yutilus safar ash'asa aghbaro yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi. Kemudian Rasul SAW menyebutkan seorang yang dia itu yutilus safar, dia melakukan safar yang jauh. Ini perkara yang karenanya menjadikan doanya mustajab. Yutilus safar, dia melakukan safar yang panjang, yang jauh. Lalu dalam keadaan ash'asa, kusut rambut kepalanya, aghbaro, juga dalam keadaan berdebu. Lalu yamuddu yadaihi ila sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit. Lalu dia juga membaca ya Rabbi ya Rabbi. Cuma permasalahannya, ya, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram. Sebenarnya dia memiliki perkara-perkara yang karenanya doanya itu bisa dikabulkan. Dia melakukan safar yang jauh, kondisi dirinya itu sangat terhina, yaitu rambutnya kusut, ya, kulitnya berdebu. Lalu dia juga menengadahkan
kedua tangannya ke langit memohon kepada Allah. Dia juga menyebut salah satu di antara nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini kan semua perkara yang menjadikan doanya mustajab. Maka salah satunya tadi yaitu yutilus safar. Dia melakukan safar yang jauh. Berarti orang yang safar itu insya Allah menjadikan doanya mustajab karena dia berdoa juga dengan sepenuh hati, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, dan ini yang menjadi syahid, yaitu wada'watul walid ala waladihi. Doa seorang ayah atas kejelekan anaknya atau mendoakan kejelekan. Berarti di sini satu riwayat ala waladihi, riwayat yang lain da'watul walid li waladihi. Doa yang baik atau doa yang jelek ini sama. Juga ini sama-sama muncul dari hati yang lembut. Orang tua ketika melihat kebaikan anaknya, maka dia berdoa dengan sepenuh hati untuk kebaikan anaknya pula. Atau sekarang orang tua misalnya anaknya durhaka, maka dengan sepenuh hati pula keluar dari hatinya yang paling lembut, kemudian menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa ini keluar dari isi hatinya. Sehingga itu yang menjadikan doanya juga mustajab. Makanya di sini kata Nabi, salasu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna. Ini 3 doa yang mustajab dan tidak perlu diragukan lagi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ini pasti mustajab. Tinggal kalau ini doa yang mustajab berarti kita gunakan untuk kebaikan. Kalau Nabi SAW misalnya ketika didolimi, itu beliau mendoakannya dengan doa kebaikan. Bukan ingin membalas. Nabi SAW tidak pernah membalas kejelekan orang lain. Kecuali kalau illa antun tahaka hurumatullah. Kecuali kalau keharaman Allah itu dirusak, dilanggar, iya. Tapi kalau cuma sekedar didolimi, misalnya ketika beliau SAW dakwah di Taif, di kalangan Bani Abdi Yalil, maka beliau kan mendoakan mereka dengan kebaikan. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha la yusyriku bihi syai'an. Ini doanya Rasul, didolimi Rasul, tapi Rasul berdoa memohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang Taif, orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini beliau didolimi, tapi beliau mendoakan kebaikan dan itu mustajab. Ya memang doanya Rasul mustajab, tapi kita mengambil ibrah di sini, doa orang yang didolimi itu mustajab. Makanya sekalipun kita didolimi, kalau bisa doa dengan doa yang baik. Demikian pula ketika safar. Dan juga tetap berhati-hati, kita itu jangan sampai mendoakan kejelekan untuk anak kita, karena itu mustajab. Maka doakanlah doa-doa yang baik. Sekalipun misalnya orang tua didolimi sama anaknya, maka usahakan doanya yang baik, karena itu mustajab. Yang kesimpulan dari hadis ini, yang pertama, al-madlumu la turaddu da'watuhu musliman kana au kafiran. Orang yang didolimi itu doanya tidak akan ditolak, baik dia dalam keadaan, baik dia sebagai seorang muslim atau orang yang kafir. Yang kedua, da'watul musafiri mustajabatun li'anna do'aahu la yakhlu minar riqqah. Doanya orang yang sedang safar itu mustajab karena doanya itu tidak akan lepas dari riqqah, sikap kelembutan, dari kelembutan yang ada dalam hatinya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ahammu huquqil ibad haqqul walidain wa huma yastahiqqanit tawadu' minal walad wa tauqirihima. Hak-hak hamba yang paling penting yaitu hak kedua orang tua, dan keduanya berhak untuk mendapatkan sikap tawadhu dari seorang anak, wa tauqirihima, dan juga penghormatan, wa talaftuf lahuma, dan juga sikap lembut, bil qauli wal amal, baik dengan ucapan atau perbuatan,
hatta la yad'u li auladihi du'aan hatta yad'u li auladihi du'aan hasanan mustajaban indallah, sehingga dia berdoa untuk kebaikan anak-anaknya dengan doa yang baik dan itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hadis yang ke-33, ini hadis yang panjang. Qala al-mu'allif haddatsana Ayyash ibn al-Walid qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq an Yazid ibn Abdullah ibn Qusayd an Muhammad ibn Shurahbil akhi Bani Abdiddar an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma takallama mauludun minan nas fi mahdin illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Juraij. Saya artikan ini karena panjang hadisnya. Hadis yang ke-33. Hadis yang Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai sahabat Abu Hurairah. Dia menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin." Tidak ada bayi di kalangan manusia yang berbicara ketika dalam buayan mahdin, ya, dalam buayan timangan atau ayunan. Illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Juraij, kecuali Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Juraij, dan sahib Juraij atau temannya Juraij. Qila ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij. Maka Nabi ditanya, wahai Nabi Allah, apa itu sahibu Juraij? Qala, atau siapa itu temannya Juraij? Qala, maka Nabi SAW bersabda, fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sauma'atin lahu. Juraij, dia adalah seorang rahib, seorang ahli ibadah fi sauma'atin lahu, yang berada di tempat ibadahnya. Wa kana ra'i baqar ya'wi ila asfala sauma'atihi, dan ada seorang penggembala sapi yang biasa dia ya'wi ila asfala sauma'atihi, mondar-mandir, atau dia kalau malam beristirahat di bawah tempat ibadahnya tersebut. Wa kanat imra'atun min ahlil qaryah yakhtalifu ila ra'i, dan ada seorang wanita dari penduduk kampung tersebut, itu dia berulang kali menemui ar-ra'i, si penggembala sapi tersebut. Fa'atat ummuhu yauman, maka ibunya Juraij suatu hari datang. Faqalat, ibunya Juraij memanggil, ya Juraij, wahai Juraij, wa huwa yusalli, dan Juraij sedang salat. Faqala fi nafsihi wa huwa yusalli, maka Juraij mengatakan dalam hatinya ketika dia sambil salat, ummi wa salati, ibuku atau salatku. Ya, ummi wa salati, aku penuhi panggilan ibuku, atau aku terus salatku, aku teruskan salatku. Fara'a an yu'assira salatahu, maka dia memandang atau dia berpendapat dalam hatinya untuk mengutamakan atau mendahulukan salatnya. Summa sarakhat bihi saniyah, ya, fara'a an yu'sira, ya, fara'a an yu'sira salatahu, maka dia memandang untuk mendahulukan salatnya. Summa sarakhat bihi saniyah, kemudian ibunya berteriak lagi memanggil Juraij yang kedua kalinya. Faqala fi nafsihi, maka Juraij pun mengatakan dalam hatinya, ummi wa salati, ibuku atau salatku. Aku jawab panggilan ibuku atau aku teruskan salatku. Fara'a an yu'sira salatahu, maka dia memandang untuk mendahulukan salatnya atau untuk mengutamakan salatnya. Summa sarakhat bihi salisah, kemudian ibunya berteriak memanggilnya untuk yang ketiga kali. Faqala, Juraij pun mengatakan, ummi wa salati,
ibuku atau salatku. Fara'a an yu'thira salatahu, maka dia pun memandang untuk mendahulukan salatnya. Falamma lam yujibha qalat, ketika Juraij tidak memenuhi panggilan ibunya, maka ibunya pun mengatakan, la amatakallahu ya Juraij hatta tandura fi wajhil mumisat. Semoga Allah tidak akan mematikanmu wahai Juraij sehingga kamu melihat di hadapan para pelacur, atau sehingga wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Summan sarafat, kemudian ibunya pergi. Fa'utiyal malik bitil kalmar ati waladat. Maka wanita tersebut dibawa menghadap raja. Ya, wanita yang tadi mendatangi si penggembala sapi itu tadi, wanita itu menghadap atau dia dibawa menghadap raja. Yang ketika itu waladat, dia sudah melahirkan. Faqala, maka sang raja bertanya, mimman? Anak ini lahir karena siapa? Qalat, maka wanita itu menjawab, min Juraij. Ini anak lahir karena Juraij. Qala, sang raja pun bertanya, asahibus sauma'ah, apa yang kamu maksud? Juraij itu sahibus sauma'ah, yaitu penghuni atau pemilik tempat ibadah itu. Qalat, wanita itu menjawab, na'am, iya. Qala, maka sang raja pun mengatakan, ihdimu sauma'atahu wa'tuni bihi. Robohkan oleh kalian tempat ibadahnya tersebut dan datangkan dia kemari. Fadarabu sauma'atahu bil fu'usi hatta waqa'at. Maka mereka menghancurkan tempat ibadahnya itu dengan kapak sehingga sampai roboh atau runtuh tempat ibadahnya Juraij. Faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin. Lalu mereka mengikat tangannya ke lehernya dengan tali. Summan tuliqa bihi, kemudian Juraij dibawa menghadap raja. Famurra bihi 'alal mumisat. Maka ketika dia dibawa, dia pun dilewatkan di hadapan para pelacur, para wanita pelacur. Fara'ahunna, maka dia melihat mereka para pelacur itu, fatabassama, dia pun tersenyum. Ingat doa ibunya. Wa hunna yandurna ilaihi finnas, dan mereka melihat ke arah Juraij sedang berada di tengah-tengah manusia. Faqala al-malik, maka sang raja pun bertanya kepada Juraij, ma taz'umu hadhihi? Apa pendapatmu atau apa menurutmu tentang pengakuan wanita ini? Qala, Juraij bertanya, ma taz'umu? Apa pengakuannya? Qala, kata raja, taz'umu anna waladaha minka. Dia mengaku kalau anaknya itu karena sebab dirimu. Anaknya berasal dari dirimu. Qala, maka Juraij pun bertanya kepada wanita tersebut, anti taz'umin? Kamu mengaku seperti itu? Qalat, wanita itu menjawab, na'am. Qala, Juraij bertanya, aina hadha saghir? Mana anak kecilmu mana? Qala, qalu, mereka menjawab, hadha fi hijriha. Ini anaknya, dia berada dalam pangkuannya. Fa'aqbala alaih, maka Juraij datang menemuinya. Faqala, lalu Juraij pun bertanya, man abuka, siapa ayahmu? Qala, bayi itu menjawab, ra'il baqar, ayahku si penggembala sapi. Qala al-malik, maka sang raja pun mengatakan kepada Juraij, anaj'alu sauma'ataka min dahab? Apakah perlu kami buat tempat ibadahmu dari emas? Qala, kata Juraij, la, tidak. Qala min fiddah, kalau begitu dari perak? Qala, kata Juraij, la, tidak. Qala fama naj'aluha, kalau begitu kami buat dari apa tempat ibadahmu? Qala, Juraij menjawab, rudduha kama kanat, kembalikan tempat ibadahku seperti sebelumnya.
Qala famal ladzi tabassamta, maka raja pun bertanya, apa yang membuatmu tersenyum? Qala, maka Juraij menjawab, amran araftuhu, perkara yang sudah aku ketahui, yaitu adrokatni da'watu ummi, aku terkena doa ibuku, summa akhbarahum, kemudian dia memberitahukan kepada mereka tentang apa yang terjadi atau kisah yang dia alami dengan ibunya. Jadi di sini ini kisah atau hadis menceritakan tentang sahibu Juraij, temannya Juraij ya. Karena memang ini bayi ini bukan anaknya Juraij, makanya dikatakan sahibu Juraij, bukan ibnu Juraij ya. Tetapi sahibu Juraij. Ini kisah tentang orang-orang sebelum kita atau sebelum umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebenarnya secara kalau disimpulkan itu ya dari hadis ini yang kaitannya dengan bab, yaitu ada di bagian akhir dari hadis ini, yaitu tadi kalimat adrokatni da'watu ummi, telah mengenaiku doa ibuku, atau aku terkena doa ibuku. Apa sih doanya tadi? La amatakallah ya Juraij hatta tandura fi wajhil mumisat. Semoga Allah tidak mematikanmu wahai Juraij sehingga kamu itu sudah dipertontonkan di hadapan para pelacur, sehingga kamu melihat di hadapan para pelacur. Padahal Juraij itu nggak pernah melihat para pelacur, tapi doanya sampai seperti itu. Dan ini termasuk doa yang jelek dari ibunya. Karena si Juraij ini sibuk dengan sholatnya dan ibadahnya, yang ibunya mendoakan kejelekan kepadanya, karena ibunya merasa didolimi. Anaknya dipanggil tidak mau menjawab, itu kan orang tua kadang merasa didolimi, sehingga keluarlah doa jelek dari mulutnya. Lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang dialami oleh Juraij, yaitu sebelum dia meninggal dunia, dia betul-betul terkena doa ibunya. Sehingga ketika dia dilewatkan ini tadi, ketika dilewatkan, langsung ke poinnya saja. Ketika Juraij dilewatkan di hadapan para pelacur, dia melihat para pelacur tersebut. Dia melihat, lalu dia tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena dia ingat doa ibunya. Ya, ibunya sampai mendoakan la amatakallah ya Juraij hatta tandura fi wajhil mumisat. Ini doanya seorang ibu ketika dia merasa didolimi, anaknya dipanggil sampai 3 kali tidak mau jawab. Dan juga sisi kesalahan Juraij, ini yang dia lakukan kan sholatnya sunnah. Menjawab panggilan ibu itu wajib, kecuali kalau sholatnya wajib lain. Dan sholatnya wajib kalau kita sebagai seorang muslim, ya kita ucapkan subhanallah supaya terdengar. Jadi misal nih kita sedang sholat, lalu ada panggilan dari orang tua kita, maka kan kita bisa mengucapkan subhanallah. Atau mungkin kalimat-kalimat yang lain yang memang itu disyariatkan. Tapi di sini ya, orang itu juga harus punya ilmu ketika dia melakukan sesuatu yang sifatnya sunnah, sedangkan menjawab panggilan ibu itu wajib, maka yang wajib itu didahulukan, yaitu batalkan sholatnya tidak masalah. Ini seandainya ya, seandainya dijawab juga tidak terdengar, maka batalkan sholatnya. Sama seperti ketika orang itu sedang sholat sunnah, lalu dia dengar iqamah untuk sholat wajib, maka batalkan sholat sunnahnya, lalu datangi yang wajib, kan begitu. Seperti itu pula harusnya seorang Juraij ini. Tapi ya, itu sebagai pelajaran bagi kita, bagi kaum muslimin. Jadi karena sebab dia mendahulukan perkara yang sunnah dibanding perkara yang wajib. Jadi kalau di sini ya, sampai ibunya mengucapkan dengan doa-doa yang jelek, yaitu tadi karena sebab dia ditolimi. Ini doanya luar biasa jelek sekali.
la amatakallahu ya Juraij hatta tandura fi wajhil mumisat. Semoga Allah tidak akan mematikan wahai Juraij sehingga kamu melihat di hadapan para wanita pelacur. Ini Juraij ini seorang ubad, seorang ahli ibadah. Enggak pernah dia itu melihat pelacur. Seorang laki-laki yang menjaga dirinya. Lalu ini termasuk salah satu dari mukjizat, atau ini termasuk karomah kepada bayi Juraij atau bayi sahibul Juraij ini. Ya, Nabi SAW berbicara, tidak ada bayi yang berbicara ketika tidak ada manusia yang berbicara dalam keadaan kondisi masih bayi kecuali dua di sini. Kalau di hadis ini dua, yaitu Nabi Isa dan sahibul Juraij. Dalam riwayat yang lain, ya, ma takallama fil mahdi illa salasa. Tidak berbicara ketika masih dalam keadaan ayunan atau masih dalam buayan. Illa salasa, kecuali tiga, dan yang ketiganya ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan itu kisah Ashabul Ukhdud. Riwayat yang lain yaitu kisah ketika seorang bayi ini ya lewat di hadapannya orang yang baik, orang yang tidak baik, kemudian lewat lagi orang yang baik. Tapi orang yang tidak baik ini dia seorang yang punya kedudukan. Intinya ada beberapa kisah. Nah, bayi Nabi Isa bisa bicara karena disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Itu dalam surat Maryam. Nabi Isa itu mengatakan, qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu al-ayah. Intinya Nabi Isa itu bisa berbicara dan itu disebutkan dalam ayat. Sedangkan sahibu Juraij ini kisahnya ini tadi. Jadi intinya setelah dia dipanggil oleh ibunya ternyata tidak mau menjawab dan akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita yang dia ini menemui, dalam riwayat ya, dia datang menemui Juraij menawarkan dirinya. Ini riwayat yang lain. Wanita ini datang menemui Juraij menawarkan diri, tapi Juraij tidak mau. Lalu akhirnya dia berzina dengan ra'il baqar, ya, dengan si penggembala sapi. Lalu akhirnya hamil dan melahirkan anaknya. Lalu dibawalah di hadapan raja karena dia melahirkan anak tanpa ada orang tuanya. Siapa kan? Sehingga ditanya. Ternyata dia mengaku orang tua dari anaknya itu adalah Juraij. Maka dipertemukanlah di sini. Tapi sebelumnya ketika baru mengatakan kalau anaknya itu adalah hasil dari dirinya dengan Juraij, ini raja tidak tabayun dulu. Dia langsung perintahkan tentaranya untuk merobohkan tempat ibadahnya Juraij. Nah ini harusnya kan tabayun dulu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik maka tabayun dulu, teliti dulu. Ini dia tidak, langsung dia perintahkan tentaranya untuk merobohkan tempat ibadahnya Juraij. Makanya tadi setelah dirobohkan dan ternyata yang benar itu Juraij, dia menawarkan kepada Juraij, aku bangun kembali tempat ibadahmu dengan emas bagaimana? Ternyata dia tidak mau. Kalau begitu dengan perak. Ternyata dia juga tidak mau. Dia maunya dikembalikan seperti semula. Karena memang dia bukan orang yang suka dengan dunia. Dia ingin terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapapun orangnya, ya akan selalu ada ujian baginya. Demikian, ini kisah yang masyhur yang sebenarnya riwayat-riwayatnya banyak. Tapi intinya ini yang sangat menjadi pelajaran bagi kita, yaitu Juraij itu sadar dengan doa kejelekan ibunya yang telah menimpanya, makanya dia tersenyum.
ketika lewat di hadapan para pelacur dia tersenyum. Dan ketika tersenyum ini yang ditanyakan oleh sang raja, kenapa kamu tersenyum? Karena ternyata doa ibunya itu mustajab. Yaitu dia tidak akan mati kecuali dia akan melihat di hadapan para pelacur. Dan betul-betul dia nggak pernah melihat pelacur, lalu dia pun melihat para pelacur itu. Doa ibunya mustajab. Yang kesimpulan dari hadis Juraij ini yang pertama, aidamu birril walidain wa ta'kidu haqqil wa anna du'aaha mujab. Agungnya berbakti kepada kedua orang tua dan ditekankannya hak ibu serta bahwa doanya ibu mujabun dikabulkan atau mustajab. Yang kedua, isbatu karamatil auliya wa huwa madhabu ahli sunnah khilafan lil mu'tazilah, yaitu ditetapkannya adanya karomah bagi para kekasih Allah, para wali Allah. Ya, pertama para kekasih Allah siapa? Ya seperti yang Allah katakan dalam ayatnya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para kekasih Allah tidak ada rasa takut atas diri mereka dan tidak pula mereka bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu para kekasih Allah. Nah, salah satu dari kebaikan yang Allah berikan kepada para kekasihnya, Allah berikan karomah. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengakui akan hal itu. Karena itu ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Para kekasih Allah misalnya ibunya Nabi Musa misalnya. Allah Subhanahu wa taala berikan karomah untuk menyelamatkan anaknya Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi. Kemudian karomahnya Maryam. Maryam itu bukan seorang nabi karena dia seorang wanita. Tapi Allah berikan karomah kepadanya. Mulai dari ketika hamil kemudian sampai kelahiran anaknya, sampai ketika anaknya membutuhkan makanan, Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepadanya untuk menggoyangkan pangkal pohon korma dan berjatuhan berguguran. Itu karomah. Serta masih banyak karomah-karomah yang lain yang disebutkan dalam ayat dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk misalnya sahabat Khalid ibn Walid ketika dia memakan racun tapi ternyata racun itu tidak berpengaruh pada dirinya. Itu namanya karomah kan gitu. Biasanya orang ketika makan racun dia mungkin dia sakit atau dia mungkin mati kan gitu. Tapi dia tidak. Itu salah satu dari karomah yang Allah berikan kepadanya. Dan masih banyak karomah-karomah yang lain. Kalau kita baca kisah para sahabat tentang karomah yang mereka dapati, salah satunya misalnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sedang berkhutbah. Ya, sedang berkhutbah dan dia mengirim pasukan perangnya. Ketika khutbah dia mengucapkan kalimat, ya, wahai pasukanku, kalian Al-Jabal, Al-Jabal, kalian itu segera pergi ke bukit kan gitu. Ini orang yang sedang mendengar ceramahnya Umar ini aneh kok ngomong apa ini kok suruh ke bukit kan gitu. Ternyata suaranya Umar ini didengar oleh pasukan yang sedang dia kirim jauh di sana. Suaranya didengar oleh mereka, kemudian mereka pun menuju bukit yang dituju, yang dimaksudkan oleh Umar. Kemudian mereka pun mendapatkan kemenangan. Ini karomah namanya. Suara Umar yang sedang khutbah di Madinah atau di Masjid Nabawi itu didengar oleh pasukan yang dia kirim. Itu salah satu karomah kan itu. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya karomah, berbeda dengan kelompok Mu'tazilah. Faedah yang ketiga, istihbabul wudu lis-salati 'indal muhimmat. Dianjurkannya berwudu untuk sholat ketika berdoa bil muhimmat dengan perkara-perkara yang penting. Ini, mana ini? Dari kalimat dari mana ini? Yang keempat, innal wudu kana ma'rufan fi syar'i man qablana faqad sabata fi hadzal hadis fi sahihil Bukhari, ya. Bahwasanya berwudu adalah perkara yang ma'ruf dalam syariat orang sebelum kita. Jadi ada riwayat yang lain tentang kisah Juraij ini, Juraij berwudu gitu.
sebelum dia menemui anak tersebut. Intinya berwudu itu perkara yang sudah ma'ruf dalam syariat orang sebelum kita, artinya syariat sebelum syariatnya Nabi SAW. Artinya ibadah wudu itu sudah dikenal sejak dahulu. Kalau tayamum tidak, kalau tayamum itu khusus, termasuk perkara yang kelebihan yang atau keistimewaan yang diberikan kepada umat ini. Ya, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya, wa'utitu khamsan lam yu'ta ahadun qabli, ya, aku diberi 5 perkara dan belum diberikan kepada orang-orang sebelumku. Salah satunya adalah wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dijadikan tanah untukku sebagai masjid, tempat untuk sholat, wa tahuran, alat untuk bersuci, yaitu untuk tayamum. Artinya kalau tayamum syariat Nabi SAW saja, tapi berwudu sudah dilakukan sejak dahulu. Dan disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, fatawaddo wa shalla, dia berwudu lalu dia salat. Ini ketika orang mungkin mau menghadapi sesuatu, dia wudu dulu kemudian salat dulu, ya, ketika menghadapi perkara yang penting. Ini yang dilakukan oleh Juraij sebelum dia menemui raja itu dan sebelum berdialog dan sebelum meminta agar anak itu berbicara atau bayi itu berbicara. Lanjut hadis berikutnya. Dalam bab yang ke-18 yaitu babu ardil Islam alal ummi an-nasraniyah. Bab menawarkan Islam atau agama Islam ini kepada ibu yang memang kalau ibunya itu beragama Nasrani atau mungkin selain Nasrani. Jadi ini termasuk birrul walidain, termasuk berbaktinya seorang anak. Dan bahkan ini yang paling besar, yaitu ketika seorang anak mendapati orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya itu berada di atas al-kufur wasyirik, ya, berada di atas kekafiran, atau kedua orang tuanya beda agama lah, yaitu agar seorang anak itu mengenalkan, menawarkan Islam kepada kedua orang tuanya, serta bersungguh-sungguh untuk memberikan hidayah kepada kedua orang tuanya. Sebagai contoh dalam bab ini, yaitu apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah ini di dalam hadis yang ke-34, yaitu qala al-mu'allif haddatsana Abul Walid Hisham ibnu Abdul Malik qala haddatsana Ikrimah ibn Ammar qala haddatsani Abu Katsir Asy-Syuhaimi qala sami'tu Abu Hurairah yaqul ma sami'a bi ahadun Yahudiyun wala Nasraniyun illa ahabbani inna ummi kuntu uriduha alal Islam fata'ba faqultu laha fa'abad fa'ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'ullaha laha fada'a fa'ataituha wa qad ajafat 'alaiha al-bab faqalat ya Aba Hurairah inni aslamtu fa akhbartu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'ullaha li wa li ummi faqala Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Hadis yang ke-34, hadis yang Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai sahabat Abu Hurairah. Dia mengatakan, ma sami'a bi ahadun, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang diriku, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia seorang Yahudi maupun Nasrani, illa ahabbani, kecuali dia akan mencintaiku. Ya, kecuali dia mencintaiku, kata Abu Hurairah. Loh, mengapa? Maka Abu Hurairah menuturkan, inna ummi kuntu uriduha alal Islam fata'ba. Ceritanya, sesungguhnya ibuku dia dalam keadaan non-muslim, ya. Aku menginginkan dia alal Islam supaya dia masuk Islam. Ya, aku menginginkannya supaya dia masuk Islam. Fata'ba, ternyata dia tidak mau. Fakultu laha, aku katakan kepadanya,
tentang Islam, aku jelaskan gitu ya. Fa'aba, ternyata dia juga tetap tidak mau. Yang penting udah usaha nih. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, lalu aku katakan kepada Nabi, ud'ullaha laha, mohonkanlah kepada Allah untuk kebaikan ibuku, supaya Allah berikan hidayah. Fada'a, maka Rasul pun berdoa. Fa'ataituha, lalu aku datang menemui ibuku. Waqad ajafat 'alaihal bab, ternyata ibuku telah menutup pintu rumahnya. Faqalat, lalu dia berkata, ya Aba Hurairah, inni aslamtu, wahai Abu Hurairah, sungguh aku telah masuk Islam. Fa akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku beritahukan perihal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku pun mengatakan kepada Nabi, ud'ullaha li wa li ummi, mohonkanlah kepada Allah atau berdoalah kepada Allah untuk kebaikan diriku dan kebaikan ibuku. Faqala, maka Nabi SAW berdoa, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu, ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, ahibbahuma ilan nas, jadikan dia orang yang dicintai oleh manusia. Nah, perhatikan di sini nih. Dalam hal ini Abu Hurairah ketika mendapati ibunya dalam keadaan non-muslim, itu di dalam riwayat yang lain agamanya itu Nasrani, maka dia melakukan dua perkara yang mulia. Apa itu? Pertama, dia sering menawarkan kepada ibunya untuk masuk Islam. Tidak cuma sekali, tapi dia terus berusaha. Ini seorang anak yang memang punya antusias yang kuat supaya orang tuanya itu masuk Islam. Jangan cuma sekali saja ditawarkan, mungkin juga dengan pengorbanan dia harus melakukan ini itu. Yang penting berusaha supaya orang tuanya itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk Islam itu hidayah. Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala, ya tidak akan mungkin masuk Islam. Nah, meskipun ibunya tidak mau, dia tetap berusaha. Jadi yang dilakukan oleh Abu Hurairah, yaitu dia menjelaskan kepada ibunya tentang Islam, tentang akidah yang benar, tentang hukum-hukum Islam yang baik. Dia jelaskan kepada ibunya. Padahal dia ini kan masuk Islam, ini di tahun ke-7 Hijriah ya, ketika perang Khaybar. Jadi dia berkawan atau menjadi sahabat Rasul itu waktunya tidak lama. Dia cuma 3,5 tahun menjadi sahabat Rasul. Tapi luar biasa memang, dia ilmunya banyak, kemudian juga dapat doa, ya, dapat doa yang baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam doakan Abu Hurairah itu supaya dia mendapatkan ilmu yang banyak gitu. Sehingga betul dia menghafal ribuan hadis, termasuk sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Ini Abu Hurairah. Padahal tadi waktunya menimba ilmu dari Rasul itu cuma 3,5 tahun. Karena dia masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-11 Hijriah Rasul sudah meninggal dunia. Bahkan tahun 11 Hijriah kan bulannya bulan Rabiul Awal, masih awal-awal tahun ke-11. Berarti 3 tahun lebih dikit lah, atau bahkan mungkin 3 tahun persis. Tapi dia mendapatkan ilmu yang banyak dari Rasul SAW. Ini yang pertama yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Menawarkan ibunya supaya masuk Islam. Meskipun ibunya tidak mau, tetap dijelaskan. Lalu yang kedua, ya, mendoakannya agar dia masuk Islam, dan juga meminta kepada Nabi untuk mendoakan ibunya ini. Kan dia memohon kepada Nabi, berarti minta kepada orang lain supaya mendoakan yang baik untuk dirinya dan juga untuk ibunya. Dalam hadis yang sudah kita baca, itu dia mohon kepada Rasul agar Rasul mendoakan agar ibunya dapat hidayah. Jadi di sini Abu Hurairah mengatakan, ud'ullaha li wa li ummi, berdoalah kepada Allah untuk kebaikanku dan kebaikan ibuku. Ini meminta kepada Nabi untuk mendoakannya. Jadi yang dituntut dari seorang anak ketika mendapati orang tuanya itu kafir,
itu harus menasehati keduanya dengan lembut, dengan tutur kata yang pas, yang sesuai gitu, dengan kalimat-kalimat yang baik. Dan juga harus mengetahui cara yang tepat, cara yang cocok untuk menawarkan Islam kepada kedua orang tuanya. Kalau misalnya ada orang yang mendapati kedua orang tuanya ternyata masih non-muslim, tawarkan Islam, tapi juga cari waktunya yang tepat. Dan mungkin kadang tadi, anak kadang harus berkorban, dia merelakan sesuatu untuk kedua orang tuanya, untuk mengambil hati kedua orang tuanya. Seorang misionaris atau orang-orang misionaris itu mereka semangat gitu untuk misalnya mengkristenkan kaum muslimin. Maka kita juga jangan sampai kalah kan gitu. Jangan sampai kita itu kalah dengan mereka. Kita itu punya keyakinan yang kuat tentang agama kita. Sedangkan mereka juga sama, tapi mereka keyakinannya tidak seperti kaum muslimin. Ketika sudah tertanam akidah yang kuat, itu kan luar biasa muslim itu. Yang namanya berjihad itu mudah bagi kaum muslimin. Ketika memang sudah tertanam keyakinan yang kuat. Makanya jangan sampai kalah dengan mereka begitu. Dan juga tidak lupa untuk mendoakan mereka. Sekalipun mereka sudah lanjut usia, ya siapa tahu barangkali Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tuanya itu masuk Islam dan meninggal dunia di akhir hayatnya. Ini seperti hadis yang kajian kemarin, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainaha wa baina hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira'. Dan sungguh seorang itu melakukan amalan seperti amalannya ahlun nar, penghuni neraka. Sehingga tidak ada antara dirinya dengan neraka kecuali hanya dhira', satu hasta. Antara dirinya dengan neraka itu cuma satu hasta. Ini misalnya orang tuanya non-muslim, sudah dalam badan tua gitu. Tapi ketika ditawari masuk Islam lalu dia mau masuk Islam, maka bisa saja ini ya dia masuk Islam di akhir-akhir hayatnya kan gitu. Meskipun kalau orang muslim ya dituntut supaya jangan sampai ada dzunubul khalawat, jangan sampai ada dosa-dosa yang dia kerjakan tapi tersembunyi. Ini bisa menjadikan antara dirinya dengan surga itu kelihatannya sudah dekat, ya karena kesalahan dirinya. Tapi bisa saja, ya ada orang yang dia non muslim misalnya, lalu di akhir hayatnya ditawari Islam, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia mati dalam badan muslim. Ini seperti ini mungkin keadaannya. Atau misalnya untuk baca kisah si pembunuh 100 nyawa kan, dia penuh dengan kemaksiatan, yaitu sampai membunuh 100 orang kira-kira dalam benak kita. Ini orang sampai membunuh 100 orang. Ini kira-kira orangnya kayak apa gitu. Karena orangnya mungkin penuh dengan kejahatan gitu. Tapi ternyata dia berusaha untuk bisa bertaubat sehingga dia harus pergi meninggalkan daerahnya tersebut, lalu ternyata di tengah jalan Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia. Maka antara dirinya dengan neraka itu sudah sangat dekat, tapi ternyata ada meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Maka kalau seorang ditutup amalnya itu dengan kebaikan-kebaikan, seperti orang yang sudah lanjut usia misalnya, tadinya dia non muslim, kemudian ternyata dia masuk Islam dan mati dalam keadaan muslim, maka itu sesuatu yang sangat diharapkan. Kita sendiri juga tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana akhir hayat kita. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir hayat kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman, karena Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kesimpulan dari hadis ini atau hadis yang ke-34 ini, pertama, fihi istijabatu du'ai Rasulillah SAW alal fawr li'ainil mas'uli wa huwa min a'lami nubuwatihi. Di dalam hadis ini diterangkan tentang dikabulkannya doa Rasul seketika. Ya, karena sungguh itu yang diminta.
Dan itu termasuk tanda-tanda kenabian beliau. Yang kedua, hirsul walad ala islami ummihi min haitsu aradal Islam 'alaiha wa talaba doa ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam hatta ta'tanikahu. Ini menunjukkan semangatnya seorang anak untuk mengislamkan ibunya. Karena dia sudah menawarkan Islam kepada ibunya dan meminta doa Rasul SAW sampai akhirnya ibunya pun masuk Islam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah hadis berikutnya atau hadis yang ke-35 kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.